Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020 tentang kurikulum darurat pada madrasah. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia 2020. Isi menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah. Ke-1, menetapkan panduan kurikulum darurat pada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, panduan kurikulum darurat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 sebagai pedoman bagi pendidik dan satuan pendidikan jenjang Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah pada masa darurat. Ketiga, pendidik dan satuan pendidikan dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jakarta, 18 Mei 2020. Pendahuluan, latar belakang. Saat ini seluruh wilayah NKRI terdampak pandemik COVID-19. Dalam kondisi apapun, negara harus menjamin keselamatan, kesehatan, dan pendidikan seluruh warga negaranya. Selama masa darurat COVID-19, kegiatan pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara normal. Siswa belajar dari rumah melalui sistem jarak jauh atau BJJ. Bila mana kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun pelajaran harus berjalan, sedangkan terjadi kondisi darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai masa darurat, maka pembelajaran masih harus tetap berjalan walaupun tidak bisa dilaksanakan sebagaimana kondisi normal biasanya. Pembelajaran tersebut perlu dilaksanakan dengan mengacu program tata kelola tertentu yang disebut panduan kurikulum darurat. Implementasi kurikulum darurat menuntut perubahan paradigma dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar. Tujuan dan sasaran. Tujuan penyusunan panduan sebagai acuan teknis bagi satuan pendidikan jenjang RA, MI, MTS, dan MA dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada masa darurat. Sasaran panduan. Sasaran pengguna panduan kurikulum darurat pada madrasah adalah sebagai berikut: pendidik, guru mata pelajaran, guru PK, dan guru kelas. Pimpinan satuan pendidikan, kepala madrasah dan wakil kepala madrasah, pengawas madrasah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu, ketentuan yang berlaku, serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat COVID-19 tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Panduan kurikulum darurat adalah panduan mengenai mekanisme pembelajaran yang dapat dijadikan acuan oleh satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran selama masa darurat.
Konsep kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Dalam menyusun kurikulum darurat, madrasah dapat melakukan modifikasi dan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan lain sebagainya. Pada masa darurat, seluruh siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah. Kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasa. Pembelajaran masa darurat. Kegiatan pembelajaran pada masa darurat tetap berpedoman pada kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran berjalan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan pembelajaran bukan hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar kurikulum semata, namun lebih menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesolehan sosial lainnya. Kegiatan pembelajaran masa darurat melibatkan guru, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar. Kegiatan pembelajaran wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika madrasah baik pada aspek fisik maupun psikologi. Prinsip pembelajaran masa darurat. Pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh baik secara daring dalam jaringan maupun luring luar jaringan. Pembelajaran dapat berlangsung di madrasah, di rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing madrasah. Pembelajaran perlu berkembang secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Materi, metode, dan media pembelajaran. Guru dapat memilih materi pelajaran esensi untuk menjadi prioritas dalam pembelajaran, sedangkan materi lain dapat dipelajari siswa secara mandiri. Guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran pada kondisi darurat. Discovery learning, inquiry learning, project-based learning, problem-based learning, dan sebagainya. Guru diharapkan kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media, sumber pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual. Madrasah yang berada pada zona hijau atau aman dapat melaksanakan kelas tatap muka, sedangkan madrasah yang berada dalam zona merah atau darurat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bila dalam bentuk kelas nyata di mana guru dan siswa bertemu tatap muka, maka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bila dalam bentuk kelas virtual, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital, misalnya e-learning madrasah dan atau yang sejenisnya. Pengaturan jadwal kelas virtual yang proporsional agar siswa tidak seharian berada di depan layar komputer, laptop, atau HP. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, perencanaan. Sedapat mungkin RPP disusun yang simpel atau sederhana, mudah dilaksanakan, serta memuat hal-hal pokok saja. Guru dapat membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat. Setelah guru menyusun RPP dan disahkan oleh kepala madrasah, bila memungkinkan dan dinilai penting, maka RPP tersebut dapat dibagikan kepada orang tua siswa agar orang tua mengetahui kegiatan pembelajaran, tugas, dan target
capaian kompetensi yang harus dilakukan anaknya pada masa darurat. B. Pelaksanaan. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara daring, semi-daring, dan non-digital. Aktivitas belajar memperhatikan kondisi madrasah dan siswa untuk menjalankan pembelajaran secara daring, semi-daring, maupun non-digital, terutama MI. Penilaian. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi atau juknis penilaian hasil belajar dari Kemenak RI dengan penyesuaian masa darurat. Penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian hasil belajar dapat berbentuk portofolio, penugasan, proyek, praktek, tulis, dan bentuk lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan atau keamanan. Penilaian dapat meliputi penilaian harian (PH), penilaian akhir semester (PAS), dan penilaian akhir tahun (PAT). Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.